Tadarus Budaya. Kaunu agha minki Makkah syarifah hayya bina nas'a wa nuqabbil ka'batal mahrusah al-kaunu agha minki Makkah syarifah hayya bina Pemirsa yang ada di rumah, terima kasih Anda selalu menemani Ayu ya di malam-malam seperti ini. Tetap setia bersama saya di Tadarus Budaya. Ya, kalau tadi kita bicara tentang apa itu pendidikan karakter ya, jadi kita mengupas pendidikan karakter itu adalah bagaimana kita menerapkan seorang anak itu ditekankan dalam bagaimana itu bermoral, kemudian bagaimana berakhlak, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah tindakan yang terpuji gitu ya. Jadi pendidikan karakter itu seperti itu. Jadi membentuk karakter yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai tentang Pondok Pesantren Sunan Derajat yang katanya juga sudah dari tadi penjelasan Pak Huda bahwa sebenarnya sebelum sekolah mengawali yang namanya pendidikan karakter, itu sebenarnya Pondok Pesantren sudah memang programnya adalah pendidikan karakter. Jadi sebenarnya pesantren itu sudah mengawali dulu sebelum pemerintah melakukan yang namanya pendidikan berkarakter. Nah, di Pondok Pesantren Sunan Derajat sendiri program-programnya yang mengarah ke pendidikan karakter itu disisipkan seperti apa, Pak? Mungkin Pak udah bisa menjelaskan. Di untuk pendidikan karakter yang ada di pesantren itu sebetulnya tadi sudah saya sampaikan dalam semua aspek ya, kegiatan yang ada di pondok itu mengarah kepada pembentukan karakter santri. Mulai dari mau tidur sampai bangun tidur. Enggak ada pendidikan yang selengkap pendidikan karakter di pesantren itu. Ngapunten, misalnya ya, santri-santri semua yang biasanya ngaji itu di sana kita diajarkan tentang adabun naum, etika untuk tidur, etika bangun tidur, sampai etika buang hajat. Itu ada etikanya. Adabnya semuanya. Jadi tidak syukur lari ke kamar mandi ya, semuanya diajarkan semua dan ada adabnya. Ini berarti membuktikan bahwa pendidikan karakter yang ada di pesantren itu sifatnya menyeluruh dalam semua aspek kegiatan yang ada di pesantren itu. Oke. Ini selaku waka kesiswaan juga nggih, Pak Huda ini adalah selaku waka kesiswaan juga. Ini saya pengen bertanya gini, sekolah, ini kita mengarah ke sekolah ya Pak ya. Nah ini sekolah, saya melihat banyak sekali momok yang terjadi sekarang, banyak laporan anak bandel, mohon maaf ya yang ada di rumah. Maksudnya anak yang sangat kreatif kalau bandel itu ya. Anak yang bandel, kemudian anak yang mohon maaf kadang sering bolos, kemudian bahkan ada sampai yang siswa yang seharusnya belum waktunya merokok itu banyak yang merokok dan lain sebagainya. Nah
ini yang dilakukan, apalagi Pak Kasih pasti berpengalaman dalam bidang ini, yang dilakukan sekolah untuk menghadapi ini apa Pak? Pertama-tama yang kita lakukan adalah lewat pendekatan ya. Jadi dengan cara-cara, kalau dalam Islam itu kita punya konsep bil mauidhatil hasanah, itu dengan tata cara tutur kata yang baik, dengan cara edukatif, tidak, tetap kita mengutamakan cara-cara yang edukatif yang baik. Meskipun kadang maaf, kadang dari keamanan, dari ketertiban ini memberikan sanksi atau takziran kepada santri, pada anak didik yang melanggar, ini pun juga tujuannya adalah untuk mendidik. Ya. Ada tujuannya Ada ya, tujuan dan untuk semuanya mendidik. punishment yang diberikan sudah ada takarannya. Iya, takarannya. Enggak mungkin kita memberikan sanksi atau hukuman di luar kemampuan siswa itu sendiri. Tetap orientasinya adalah untuk kebaikan siswa didik itu sendiri. Oke. Setuju nggak sih Pak ketika ada opini seperti ini? Kalau saya sendiri sering mendengar kayak gini, anak zaman dahulu itu lebih sopan-sopan karena pendidikannya gitu kan, misalnya nggak bisa ngaji. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil pernah ngaji, pernah Pak, saya pernah ngaji. Itu kalau nggak bisa bilang Bismillah aja, itu udah dipukul tangannya sama yang ngajar. Kemudian nanti hafalan apa nggak baca Al-Fatihah saja misalnya, ini sudah pokoknya dulu itu sepertinya mengarah ke arah ke keras gitu ya. Tapi nyatanya banyak yang bilang tapi lebih bermutu dulu loh, lebih. Setuju nggak Pak dengan pernyataan seperti itu? Padahal kalau sekarang kan kita pendekatannya pendekatan konseling, pendekatan ini ya lebih ke arah hati ke hati. Nah, setuju nggak dengan statement itu Pak? Ya kalau saya pribadi itu enggak 100% membenarkan pernyataan itu. Yeah. Mungkin pada masa-masa itu, pada waktu itu yang lebih baik cara untuk mendidik santri dan murid-murid semacam itu. Jadi situasi kondisi ini juga mempengaruhi cara kita dalam mendidik anak-anak didik kita. Sudah berbeda Ya, zaman berbeda. gitu mungkin. Orangnya ya. beda, maka caranya pun juga Berbeda. ya. Ini hanya soal cara. Jadi kalau lebih baik, lebih unggul dulu juga mungkin sezamannya itu benar, tapi untuk sekarang konsep dulu kita usung pada zaman milenial sekarang kan juga tidak benar, kurang pas. Karena sasarannya juga Ya, berbeda. kurang bijak Kalau gitu anak ya. zaman dulu mungkin taunya hanya sekolah, kemudian rumah tanpa wawasan yang di luar. Kalau sekarang mungkin anak kalau diterapkan seperti itu bisa bantah Pak ya, karena dunianya sudah dunia luas sekali. Tinggal buka HP, semua jendela dunia sudah kebaca, jadi lebih ini. Oke, coba saya pengen ke Mbak Viko nih. Kalau kita tahu Mbak Viko ya, kalau di sekolah mungkin Wakasi seperti Pak Uda yang bertanggung jawab tentang masalah karakter siswa. Kemudian kalau di rumah orang tua yang bertanggung jawab. Nah ini kalau di asrama atau anak kembali ke pondok, ke asrama itu kan pasti yang bertanggung jawab adalah pengurus. Iya, Kak. Ini untuk mempertahankan kita memberikan karakter yang baik, memberikan pendidikan karakter kepada santri, ini yang dilakukan pengurus apa nih? Untuk pemberian karakter yang baik itu kan dimulai dari kebiasaan kita terlebih dahulu sebagai menjadi pengurus. Jadi modeling ya, pengurus Iya. sebagai modeling dulu. Jadi kita sebagai pengurus di situ harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu, Kak. Jadi gitu. Kita menjadi pengurus enggak hanya satu atau individu, kita bersama-sama, kita saling menguatkan, kita saling melengkapi, gitu. Jadi kita saling melengkapi, kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik. Setelah itu kita sudah memberikan yang terbaik, kita didik anak kita. Kita Yang didik paling siswa. susah karakter yang seperti apa nih misalnya yang dibentuk di asrama nih? Kan kita banyak nih ya, ada macam-macam daerah kan, pasti setiap daerah itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, Iya, Kak. ini yang paling kesulitan yang ada di mungkin pengalamannya, kemudian hal apa untuk menangani itu seperti apa? Mungkin bisa buat pengalaman untuk pemirsa yang ada di rumah. Setiap anak atau setiap santri yang dipondokkan, dititipkan di pesantren itu sudah menjadi tanggung besar pengurus. Setiap pengurus sudah memiliki rancangan. Oh, seperti ini anak yang seperti ini harus diberikan pengarahan seperti ini. Anak yang seperti ini harus diberikan pengarahan seperti ini, gitu. Dan kalau berbeda-beda daerah itu sudah menjadi ciri khas mereka sendiri, Kak ya. Terus ketika kita
memiliki kesulitan untuk menangani anak, kita pikir ulang. Jadi, oh seperti apa ya ketika anak seperti ini, kenakalannya seperti ini, kita berikan yang ini gitu. Oke, jadi bukan serta-merta hanya membentak, menasehati, tapi juga memikirkan problem solving yang benar itu seperti apa. Mungkin pendekatan hari ini itu seperti itu ya. Jadi bukan serta-merta anak dimarahi karena kesalahannya, tapi dilihat dulu dia punya problem apa di belakangnya, kemudian kita mencari problem solvingnya seperti itu ya. Oke, ini untuk Pak Kowim. Kalau tadi Pak Huda sudah bicara mengenai tentang pendidikan karakter yang ada di pesantren, bahwa mulai bangun tidur sampai mau tidur semuanya itu di pesantren diatur, bukan diatur tapi memberikan pengetahuan tentang berkarakter seperti apa, beretikat itu seperti apa, bermoral itu seperti apa, bahkan sampai tadi mau kamar mandi juga ada adabnya. Nah ini kalau kita bicara mengenai tentang pendidikan, terutama di aliyah ini, mungkin pemirsa yang ada di rumah sekarang saat ini adalah musim buat para orang tua itu pada bingung, Pak. Anak saya mau saya sekolahkan kemana gitu kan. Ini anak saya mau dibawa kemana kata anak-anaknya ya. Ini yang sesuai mungkin barangkali aliyah punya sesuatu yang mungkin bisa menjawab ketakutan orang tua yang ada di rumah tentang bagaimana mendidik anak. Monggo Pak Kowim. Ya terima kasih Mbak Ayu. Kalau milih madrasah jangan bingung ke madrasah Madrasah Aliyah Ma'arif 7 saja yang ada di kawasan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Karena di dalam Madrasah Aliyah itu terdapat 4 jurusan. Di antaranya di situ ada jurusan keagamaan yang ini keagamaan itu ada jurusannya sendiri. Ada sekarang ada yang difokuskan di program unggulan, di program tahfidnya untuk saat ini. Setelah itu ada program yang jurusan kedua ada bahasa. Jadi bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa luar Arab, biasa gitu. ya MA. Terus yang ketiga ada jurusan IPA dan yang keempat ada jurusan IPS. Itu yang untuk yang jurusan ya. Ada juga program keterampilan yang di situ ada 2 program keterampilan. Vokasi ini ya. Ada elektro sama tata busana. Aliyah ada elektro, ini luar biasa sekali. Ini kok bisa Aliyah kok ada elektronya, ini bagaimana ini ceritanya Pak? Ya untuk yang program elektro ini kita bekali lah anak-anak supaya nanti bisa keluar itu mungkin bisa punya obyekan, punya pengalaman kerja, pengalaman di lembaganya, diaplikasikan di rumah, mungkin bisa membantu untuk kelangsungan atau mungkin itu bisa menjadi jadi mempunyai skill sendiri ya anak-anak. Ada tata busana juga itu. Jadi ada beberapa yang seragam-seragam atau bed apa-apa itu sudah bisa dibikin sendiri di Madrasah Aliyah. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Pondok Pesantren Sunan Derajat. Keunggulannya ada apa lagi nih Pak? Selain daripada itu semua, keunggulan yang atau mutu yang diusung oleh MA Ma'arif 7 adalah unggul dalam mutu, berpijak pada akhlakul karimah. Lagi-lagi kembali ke pendidikan karakter, berpijak pada berakhlakul karimah, kembali ke sana lagi ya. Karena memang Ma'arif 7 itu juga ini ya, melihat momok yang luar biasa, jadi sehingga dibutuhkan untuk cara Jawanya dandani moral gitu ya, dan moral itu sangat diperlukan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang mungkin ini berkesinambungan dengan yang namanya karakter anak. Ini ada kegiatan-kegiatan apa lagi tuh Pak di MA? Ada penguatan istilahnya spiritual, itu juga kita lakukan di Madrasah Aliyah. Terlebihnya di situ ada event-event untuk di situ ada sholat hajat, sholat taubat. Untuk ada pengajaran untuk itu. Jadi untuk religiusnya, spiritualnya kita garap di situ. Terus kita juga seluruh dewan guru itu setiap 1 bulan sekali, awal bulan hari Senin malam Selasa seperti ini, itu mengadakan tahtimul Quran, doa bersama yang ditujukan untuk siswa-siswi kita yang luar biasa. Ini yang tidak ada di mana-mana ya, guru secara khusus berkumpul untuk mendoakan
Murid-muridnya luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini pasti barokahnya lebih ya, Mbak ya. Amin. Iya, harus Karena langsung mendengar kalau gitu. gini Mbak Ayu, kalau mungkin tatap muka melalui pelajaran itu mungkin ada yang belum diserap oleh siswa-siswi kita. Tetapi kalau lewat doa, kekuatan doa itu kan bisa merubah segalanya. Oke, Jadi seperti luar itu. biasa. Mungkin sedikit Pak, barangkali pemirsa yang ada di rumah juga biar lebih paham lagi tentang mungkin anak itu kan karakter itu bisa dibentuk dari beberapa kegiatan yang ada. Nah ini ada kegiatan ekstra apa aja nih di Madrasah Aliyah? Kalau kegiatan ekstranya banyak sekali. Ada di situ kegiatan mulai dari religius, ada mulai dari qiraah, ada apalagi di situ rebana, pramuka, PMR, paskib, terus ada pencak silat pastinya ada karena Sunan Derajat terkenal dengan pencak silatnya ya. Jadi Gaspi itu tetap ada di MA Ma'arif 7. Terus ada juga kegiatan yang ekstra. Jadi pendidikan karakter diantaranya seperti apa Pak Uda yang di Hitobia juga ada. Oke, luar biasa. Hitobia. Jadi tidak kalah sama negeri Pak ya, masih banyak kegiatan-kegiatan ekstra yang seperti PMR, pramuka dan Iya, apa itu masih ada juga semua. di Madrasah Aliyah Ma'arif 7. Jadi di MA Ma'arif 7 50% agamanya, 50% lagi umumnya. Oh, jadi mendapatkan akhiratnya juga dunianya Iya, gitu ya. itu. Oke pemirsa yang ada di rumah, luar biasa sekali pada malam hari ini ya kita bicara mengenai tentang pendidikan karakter. Dan tadi kita sudah sedikit terjawab ya kalau kita lagi bingung ini anak kita mau dibawa kemana setelah lulus SMP atau sanawiyah. Nah ada Madrasah Aliyah Ma'arif 7 Pondok Pesantren Sunan Derajat yang mampu menjawab kegalauan orang tua yang ada di rumah. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, berdiri di luar studio ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Meratul Kiptia, bisa dipanggil Tia. Tia dari mana sayang? Dari Tuban. Tubannya Widang. Oh Widang. Saya mau bertanya, indikator pencapaian pendidikan karakter di lembaga itu seperti apa? Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah kalau sekolah-sekolah pendidikan itu menggembar-gemborkan mengenai tentang atau memberikan pendidikan karakter, pencapaiannya itu di mana? Kalau bisa dikatakan bahwa sekolah itu sudah bisa mencapai yang namanya pendidikan karakter. Monggo, sinten Pak Huda, Pak Komi, monggo. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sinten Mbak Tia ya. Tia. Nah, Dari Tuban. dari Tuban. Indikator dari pencapaian sebuah pendidikan karakter itu kita bisa mengacu pada nilai-nilai yang telah dirumuskan oleh Mendiknas itu sendiri. Kalau nggak salah ada 18 nilai itu ya. Tapi nggak perlu saya terangkan semua satu persatu, jadi lama nanti ya. Yang satu adalah religius. Seseorang bisa dikatakan berkarakter, ya, berakhlakul karimah kalau dia adalah religius. Ya. Dalam sisi agamanya dia baik, ya, baik dalam beribadah, bermuamalah dengan siapa saja baik. Jadi religius. Dan juga adil, jujur, punya semangat tadi seperti ini, punya semangat tinggi, ini juga merupakan indikator pencapaian pendidikan karakter. Punya jiwa cinta tanah air, hubul waton, suka bergotong royong dan sebagainya. Jadi ada kurang lebih 18 nilai atau poin-poin penting untuk mengukur pencapaian pendidikan karakter di lembaga itu. Itu ada apa saja Pak itu? Mungkin ada poin-poin yang paling penting itu. Paling penting di antara religius tadi ya. Di religiusnya, kejujuran, nah, termasuk tanggung jawab, ya, sikap gotong royong dan sebagainya.
Itu ada ini nggak Pak di dunia pendidikan kalau kita bicara mengenai tentang kejujuran dan apa itu kan kita lihat ya dengan mata, kita rasakan dengan hati. Tapi ada nggak ininya dari indikator-indikator itu model pencapaiannya kita melihatnya dari mana ini? Mungkin mengukurnya dari mananya? Yang pertama kita mengukur atau menilai itu dari keseharian siswa-siswa kita ya. Dari keseharian bagaimana dia berinteraksi dengan guru, bagaimana dia menjalankan proses pembelajaran itu. Dan sehingga dalam akhir semester atau akhir tahun kita kan ada pelaksanaan kegiatan pernah rapor. Di situ tidak cuma mengukur ilmu pengetahuan saja, atau kognitifnya saja, tapi juga dari aspek afektifnya kita juga. Oh, jadi emang ada penilaian khusus ya dari situ. Guru yang memberikan penilaian itu. Dari sisi lain kita juga bisa melihat dari alumnus di lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi tidak cuma kuantitas ya, sedikit banyaknya jumlah murid, tapi juga diukur dari kualitas masing-masing. Setelah lulus mereka berhasilnya sampai titik seperti apa gitu ya Pak. Oke. Ada tambahan Pak Kowim? Cukup atau ada tambahan? Cukup. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Pertanyaan yang kedua. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Eka Putri Winaya dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Saya akan bertanya, di asrama Zaro terdapat 3 lembaga yang berbeda. Bagaimana cara pengurus untuk menanamkan karakter disiplin untuk santri padahal mereka terdapat dari lembaga yang berbeda? Oke. Cara jitunya seperti apa gitu ya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang penanya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang super baik. Ya, gini, untuk kedisiplinan dalam asrama Az-Zahroh, di mana asrama Az-Zahroh ditempati 3 lembaga yaitu MA, SMK dan MMA. Kedisiplinan dalam pengurus gimana? Di situ sudah ada peraturan yang sudah tertera ya Mbak Ayu. Di situ pengurus tinggal menerapkan untuk anak didik kita, gitu dalam asrama. Mungkin salah satunya untuk membentuk karakter anak itu ada apa tuh? Ada peraturan yang seperti apa mungkin? Seperti halnya berangkat sekolah. Berangkat sekolah di situ anak-anak jam 7 tepat sudah bersih di kamar di asrama. Oh, jadi menilik sampai di situ ya? Iya, sampai di situnya Mbak Ayu. Seperti halnya ketika diniyah kan setelah jamaah sholat isya. Di situ sudah diberi pagar untuk mbak-mbak keamanan pusatnya. Di situ kalau jam 8 tepat tidak berangkat, gerbang sudah ditutup. Sampai seperti itunya untuk pendidikan. Biar anak-anak itu sadar gimana kalau telat, gimana pentingnya. Biar terbiasa ya. Jadi kita membentuk karakter yang baik itu harus bisa membiasakan hal-hal yang baik untuk mereka, untuk anak didik kita gitu. Itu lebih mengingatkan bahwa pentingnya waktu itu seperti apa. Karena kita lihat juga ya pemirsa yang ada di rumah bahwa itu kebiasaan itu akan terjadi ketika kita juga nanti setelah lulus ya. Jadi kalau kita mau kerja dimanapun itu sebenarnya kedisiplinan waktu itu di mana-mana itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita sudah terbiasa disiplin pasti nanti akan terus disiplin. Kalau kita terbiasa untuk teledor ya pasti akan terbiasaan itu juga teledor. Jadi di sini juga seperti itu. Iya, jadi pengurus itu menerapkan apa yang sudah dimusyawarahkan bersama aturan yang ada seperti itu ya. Oke. Silakan untuk penanya lagi. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mungkin bisa ganti mic dulu. Iya. Ganti mic dulu. Iya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rahma Syauki, bisa dipanggil Vika. Nama sekarang ya Pak ya, panjang susah. Dari Gresik. Oh dari Gresik ya, pabrik garam. Bukan. Saya mau bertanya, sebagai santri kita harus mengedepankan ilmu atau adab, ataukah keduanya? Ilmu atau adab. Nah ini udah itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kowim ini yang sudah lama dari MI ini ya, dari MI sampai sekarang masih di pondok pesantren saja. Mungkin bisa menjelaskan Pak, ini lebih penting mana nih, ilmu atau adab ini yang harus dikedepankan? Terima kasih bagi penanya yang super duper juga, Mbak Vika Rahma Syauki. Panggilannya tadi Syauki ya? Syauki. Hafal ya Pak ya? Iya. Saya aja bingung tadi mengucapkan nama panjangnya sekali. Ini lahir di kereta api ya Pak? Gini, penting mana sih antara adab berdasarkan ilmu itu? Kalau melihat makalah yang awal tadi saya sampaikan, itu adalah akhlaku qoblal ilm. Jadi pendidikan moral, akhlak, adab itu lebih utama. Tanamkan itu dulu sehingga itu sudah terbiasa, kan ada fase-fasenya. Fase umur 0 dari 0 sampai 2 sampai 5 tahun itu kan anak-anak dikenalkan untuk ketauhidan. Jadi dikenalkan dengan Allah sebagainya, Rasulullah sebagainya itu. Baru sampai fase umur 12 sampai dengan 13 itu baru lingkungan sosial yang menyambung seperti itu. Nah, ini paling penting mana? Apakah dua-duanya? Dua-duanya jelas oke, tapi terlebih dahulu didahulukan adalah adabnya terlebih dahulu. Oke, jadi lebih ke adabnya dulu. Adab terlebih dahulu, baru nanti ditanami ilmu. Kalau nanti sudah punya adab dan berilmu, maka nanti orang ini bisa mencuri tahu dari Rasulullah, yaitu adalah termasuk innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak itu. Jadi akhlaknya bisa sempurna dan di situ bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Oke, luar biasa. Kalau dua-duanya jelasnya ya. Penting sama pentingnya. Jangan menyepelekan saya ilmu dulu daripada akhlak. Saya akhlak dulu daripada ilmu. Jadi cuma sekolah saja cari pendidikan ilmu pengetahuan tapi akhlaknya tidak ditata, sama aja dengan bohong ya. Bohong, sama saja mendolimi diri Padahal sendiri. kita juga tahu nggih kalau Kanjeng Nabi itu yang pertama adalah ini akhlaknya dulu nggih. Tugas pertama itu akhlaknya dulu, baru kemudian di usia kewahyuannya baru mendapat pendidikan dari malaikat Jibril. Iya, benar sekali Mbak Yu. Aduh, saya kok tumben ya bisa Iya, ada tambahan mungkin dari Pak Uta? Silakan. Ya, senada dengan apa yang disampaikan Bapak Kowim. Cuma saya beda versi makolahnya. Makolahnya berbeda iya, versi, tapi tujuan sama. Substansinya sama. Jadi rasanya tetap sama nih. Juga ada makalah ini al-adab fauqal ilmi. Al-adabu fauqal ilmi. Ini artinya ketika orang itu sudah berilmu, punya ilmu, itu tetap dia harus menjunjung adab etika. Jangan lantas ketika kita sudah berilmu, punya pengetahuan, wawasan yang luas, kita meninggalkan adab. Istilahnya sekarang sok kepinter. Dan ini enggak pernah diajarkan di pesantren, di madrasah kita. Tetap kita rasa tawaduk pada guru, sami'na wa ta'na ini dinomorsatukan. Ya. Meskipun santri itu kadang keilmuannya mengalahkan gurunya, tetap rasa tawaduk itu harus dinomorsatukan. Oke, jadi tetap ya, meskipun berbeda makalah, tetap yang paling penting adalah bagaimana kita adabnya dulu, baru kemudian kita mencari ilmu. Apalagi kita bisa melakukan secara keduanya berdampingan, sungguh luar biasa, ingatan ya. Harus keduanya berdampingan. Adab tanpa ilmu nggak bisa berjalan dengan baik. Ilmu tanpa adab ya nggak bisa rusak. Jadi rusak malahan. Iya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke, pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya.